Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini IHSG turun 0,3%, 24,52 poin. Untuk penggerak turunnya masih saham-saham yang biasanya dianggap balon ya. Yang paling gede secara volume ada di koin, di SSA turun 4% di SSA. ASII juga lumayan nih turunnya 4,17, AMMN 4,5 dan seterusnya. Volume nggak terlalu besar sebenarnya untuk hari ini ya. Kalau kemarin 27T, hari ini transaksinya hanya 18T. Jadi jauh daripada hari kemarin. Oke, hari ini saya akan bahas laporan keuangannya Toto. Pertama adalah dia sudah rilis laporan keuangan kuartal 3. Jadi ada Toto, ada Arna, ada Antam. Mumpung sekalian ini karena sudah banyak yang rilis, nanti saya upload maraton untuk video-videonya ya. Pertama dari Toto. Kas setara kas aman, ada 390 miliar. Kemudian aset lancarnya juga 1,7T. Ini naik aman banget. Aset tidak lancar 1,8. Oke, aset aman, tidak kemana-mana. Jadi kalau perusahaan itu sebenarnya kalau kita review seperti ini nggak banyak perubahan ya, nggak kayak harga sahamnya. Liabilitas jangka pendek bagus karena ini turun. Liabilitas jangka panjang juga bagus, turun sedikit. Total liabilitasnya bagus, 932 miliar. Liabilitas itu beban ya. Kemudian ekuitas juga aman. Ekuitas atau kekayaannya aman nih, 3,5 triliun. Terus pendapatan, dari sisi pendapatan naik bagus, 1,7 ke 1,8 T, sekitar 90-an miliar ya. Laba bruto juga naik, oke. Laba usaha naik, laba sebelum pajak naik, laba periode berjalan juga naik, laba per sahamnya naik. Berarti bagus, semuanya bagus. Terus posisi saldo laba yang belum digunakan penggunaannya ini return earning 2,3 T, naik dari 2,1 T, dan itu oke banget. Penerimaan kas dari pelanggan 1,6 ke 1,9 T, aman banget. Oke ya. Toto aman. Kemudian Arna ini 30 September 2025, aset kas setara kas turun. Untuk kasnya biasa 391 miliar, ini tinggal 236. Dan memang faktanya memang turun nih, dari total aset lancarnya juga turun nih 200-an miliar ya, 100 sekian miliar. Tapi itu jadi hal yang biasa ya. Total aset tidak lancar naik, sehingga total asetnya itu tidak ada perubahan signifikan. Hanya sekitar berapa nih? 2661 ke 2625. Jadi mungkin dari kasnya itu pindah ke aset tidak lancar lain-lain ini ya. Dari 26M ke 37M. Nggak masalah. Utang aman ya, masih stabil di 700-an. Kemudian liabilitas aman juga. Total equity aman. Penjualan neto naik bagus. Laba kotor agak turun sedikit. Artinya ini dari sisi operasional mereka perlu cek ya. Kemudian laba usaha turun sedikit. Oke, jadi ini laba tahun berjalan dan seterusnya sampai laba. Ini harus dicek di kenaikannya ada di mana nih. Beban-beban kenaikannya ada di pengangkutan. Pertama ini naik, kemudian gaji naik, kemudian komisi turun. Transportasi naik, semua naik sih. Pemeliharaan perbaikan turun. Oh, saya salah, ini ternyata beban penjualan administrasi umum. Bukan ini. Nih beban pokok penjualan nih, harusnya ini yang saya review. Jualannya naik tapi bebannya naik dari 1,2 ke 1,5. Persediaan yang paling tinggi kenaikannya ada di beban pabrikasi ya, 750 ke 947. Jadi ini perlu diwaspadai sih. Sama bahan baku juga naik. Kalau ngomong persediaan sebenarnya nggak terlalu banyak ini selisihnya. 9458 berarti kira-kira di 30. Ini kira-kira di, ya ini lumayan 40, 50, 60. Ya, ini perlu waspada ya untuk Arna. Oke, Arna note-nya waspada. Kemudian Antam kas, naik jauh banget ya. Ini 4,7T ke 9,2T. Ini dalam jutaan rupiah ya. Kemudian aset 17 ke 19T, jumlah aset total, ini aset lancar maksudnya tadi, aset tidak lancar 26 ke 28, jumlah aset 44 ke 48. Bagus banget. Liabilitas aman, turun malahan liabilitas jangka panjang naik, jadi tetap sama. Ini kayaknya net off. Oh, ini dia. Pinjaman bank, dia ada pinjaman bank. Terus ekuitas aman ya, 48, 44.
beda ya, ekuitas malah naik makin bagus kan, naik makin bagus. Penjualan kacor banget ini, 43T ke 72 triliun. Laba kotor naik dari 4 ke 10, laba usaha lompat semua, 7 ke 1 ke 7, ini 2 ke 6, luar biasa ini. Antam, apa gara-gara ada pergantian menteri jadi gacor gini. 91 ke 248 ya. 91 ke 248. Terus saldo laba yang belum dipakai ya mirip-mirip. Ini totalnya 14, 13, ini 16. Naik sekitar 3 ya, 3 triliun ya, dari September 24 ke September 25, 1 tahunnya. Terus penerimaan ini bagus. Antam nggak ada masalah. Lalu kita ke screener ya, ada Antam, Toto, Arna. Berapa sih sebenarnya potensi mereka? Pertama dari sisi harga, Antam 3100, Toto 286, Arna 545. Nah ini aneh nih, Antam hari ini rilis laporan keuangan bagus banget, tapi harganya turun ya 1,6. Ini aneh. Nah bahkan ekornya lumayan kan, ekornya sempat nyentuh di 3000, low-nya 3020, ini lumayan. Padahal laporan keuangannya bagus. Nah itulah serunya pasar saham ya. Nggak selalu sama. Harga wajar ada di berapa? Di 3.400. Untuk Toto harga hari ini 286, harga wajar di 290. Arna 545 hari ini harga wajar di 420. Jadi ini harga wajar dihitung kalau yield dividennya 9%. Makanya harga wajarnya ini lebih tinggi karena yield dividennya Antam itu potensinya di atas 9%. Toto 9,1, Antam 9,9, Arna 6,9. Wah ini angkanya 99 semua. Bagus, hoki nih kayaknya. EPS sudah diupdate ya teman-teman. Nah tinggal Antam ini apakah dividen payout rasionya sama 100%. Karena sebelumnya itu 100% ya Antam. 23 100%, 24 100% juga. Jadi 2 tahun berturut ya 100%. Jadi ada alasan yang mutlak yang bisa diterima lah. Kenapa saya masukin di sini 100%. Kalau nggak 100% gimana Bang ya? Misalnya 80% ya 7,9. Kalau misalnya 90% ya sekitar 8,9. Jadi range-nya ada di sana. Toto di 79%, kemudian Arna di 70% payout ratio. Nah kalau ngelihat history sebenarnya Antam itu dividennya nggak terlalu besar ya, cuma 4%-an. Toto yang lumayan konsisten nih 6 ke 8, Arna 79. Jadi Arna ini angkanya tetap terus nih 43. Kalau besok di 43 ya berarti di 7,9 lagi ya tuh. Oke, terus kalau kita masukkan ke dalam dividend for living, misal kita ambil yang tertinggi adalah Antam ya di 9,9%. Dengan target kebutuhan 10 juta per bulan, setahun 120, maka nilai investasi harus 1,2 miliar. Asumsi inflasi 2,5% selama 25 tahun kita nyicil karena pensiun 25 tahun lagi, maka future value-nya dividen itu yang hari ini 10 juta, target menjadi 18 juta nanti di 25 tahun lagi. Jadi nilai uang 10 juta hari ini itu sama dengan 18 juta nanti 25 tahun lagi, dengan catatan asumsi inflasinya 2,5% per tahun. Kalau 3% berapa? Ya beda lagi ya, 20 juta. Terus asumsi kenaikan investasi per 5 tahun 20%, modal awal 50 juta. Nilai investasi per bulannya 2 juta per bulan. Dari 74 juta ada dividen masukin lagi, ada dividen masukin lagi, ada dividen masukin lagi ya. Tidak pernah dipakai, ini masuk terus, digulung terus. Sampai 25 tahun ya, ini periode ketiga, 15 tahun sudah 1 miliar, 20 tahun sudah 1,9 miliar value-nya. 25 tahun sudah 3,4 miliar. Di mana 3,4 miliar ini dividen yang diterima 338 juta atau 28 juta per bulan. Ada di grafik paling atas. Saya kira cukup untuk hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa yang mau support ada di kolom join ya. Setelah subscribe di situ ada join. Di join member YouTube ini itu lebih terbuka ya. Saya buka semua screener saya, kemudian bahas-bahasannya juga nggak banyak sensor lah, karena lebih terbatas. Jadi untuk kita-kita aja ngomongnya bebas. Kalau seperti ini kan videonya video umum ya, jadi masih ada yang nggak enakan. Kalau misalnya memandang 1-2 saham, saya masih ngerem-ngerem untuk komen. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.